Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita masuk kitab baru wasiat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Telah terangsur materi beberapa lembar, nanti selesai dijaga, jangan sampai dibiarkan berserak-serak karena ayat lebih mahal daripada diri kita. Awak kita sami lek didol pajane pinten, mati nggak ada harganya, jadi tanah. Sementara ayat dikufuri ke neraka nggak bisa mentas. Makanya kertas ini isinya ayat-ayat, jangan sampai ditinggalkan berserak-serak. Pemahamannya lebih mahal daripada diri kita semuanya, dan kita akan mulia dengan sebab ayat. Kita akan mulia dengan sebab ayat, maka jangan ditelantarkan ayat. Kertas ada tulisan ayat supaya dihargai. Bila tidak terjaga, karuan dibakar gak mengapa. Karena sering dikelitakne berserak-serak, terinjak-injak, padahal itu firman Allah Ta'ala tertulis di situ. Wa may yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang menghargai syiar Allah, sikap menghargai itu tanda takwa. Sikap menghargai itu tanda takwa, dan nilai kita berada pada ketakwaan. Ngewanteng, wayu, saugih, enggak takwa, enggak ada harganya. Hum kal an'am balhum adul, lebih rendah daripada binatang, seperti binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Ini pesan penting supaya makalah nanti dijaga, jangan sampai dibiarkan berserak-serak. Bila tidak siap menjaga, sekalian tidak usah mengambil, seolah malah aman, supaya enggak ada kewajiban menjaga. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di masyarakat dikenal salah satu dari 4 imam madhab. Walaupun imam madhab itu tidak hanya 4, tapi sebenarnya hanya 1. Sinten? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam-imam yang ada itu sebatas orang yang mewarisi ilmu Nabi, lalu mau berdakwah, lalu dikenal di lingkungannya, sebatas itu. Jadi imam-imam yang ada sebatas mewarisi warisan Nabi, lalu berdakwah dan dikenal di lingkungannya, sebatas itu. Asli imamnya madhab itu siapa? Nabiullah SAW. Sebagaimana Allah berpesan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Rasul Muhammad SAW itu utusan Allah, nah itu imam, uswatun hasanah, satu-satunya orang yang ucapannya wajib diterima. Mengkufuri sama dengan mengkufuri Al-Quran, larangannya dijauhi. Membantah larangan saya sama saya membantah Al-Quran.
Karena Allah berpesan, wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Allah perintah, apa yang Rasul datangkan ambil. Apa yang Rasul larang berhenti. Itu kedudukan Nabi. Gak bisa ditawar. Itu satu-satunya imam. Selebihnya hanya sebatas murid-muridnya yang mewarisi dan melanjutkan dakwah. Nabi dijamin pasti benar. Selebihnya bisa benar, bisa salah. Selain daripada Nabi, walaupun sahabat, walaupun Abu Bakar, walaupun Umar, pokoknya bukan Nabi, masih bisa salah. Lalu madhab itu apa? Dari kata zahaba, punya mana pergi. Zahabtu ila suq, aku lungo nyang pasar. Apa mana zahaba? Pergi. Kalau di tasrif, lafadz madhab itu kata menunjukkan tempat. Bahasa tasrifnya isim makan, isim kata makan tempat, isim makan kata menunjukkan tempat. Tasrifnya adalah zahaba yadhabu zihaban, madhaban, zahibun, madhubun, idhab, la tadhab, madhabun, madhabun. Itu kata-kata terakhir diulang 2 kali. Lafadznya sama dengan masdar mim, madhab. Artinya jalan yang ditempuh ketika orang menempuh kepergian. Lungo butuh dalan lewat kini. Nah, dalan sing dilewati itu namanya madhab. Madhab siapa yang kita lewati? Jalan siapa yang kita lewati? Napa jawabannya? Jalannya Rasul. Jalannya Rasul. Nah begitu. Fabi hudahum faqatati, dengan hidayah yang disampaikan Rasul ikutilah. Itu madhab itu satu-satunya adalah hanya Nabi. Selebihnya itu orang yang mewarisi warisan Nabi, lalu mendakwahkan, lalu dikenal di lingkungannya. Itu dikenal 4. Selebihnya, jumlahnya gak karuh-karuan. Selebihnya itu jumlahnya gak karuh-karuan. Yang mewarisi warisannya Nabi berapa jumlahnya? Sahabat itu ratusan ribu jumlahnya. Tabiin bisa lebih gede lagi. Tapi tabiin lebih luas lagi. Imam Bukhari saja gurunya ada 1000 lebih. Imam Bukhari itu gurunya sampai berapa? 1000 lebih. Lah kita lek guru pun pinten jumlah guru nih. Itu 1000 lebih itu gurunya. Kemudian tentang masa hidup Imam Syafi'i, lahir sekitar 150 Hijriah. Itu sudah tidak termasuk generasi tabi'ut tabi'in. Karena Imam Syafi'i itu menjumpai tabi'ut tabi'in. Nabi SAW meninggal punya murid namanya sahabat. Nabi SAW meninggal, sahabat punya murid namanya tabi'in. Sahabat mati, tabi'in punya murid namanya tabi'ut tabi'in. Tabi'in mati, tabi'in punya murid tobakot ula. Fase pertama diantaranya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu ketika sudah hafal Al-Quran, menguasai bahasa Arab, dia termasuk mutalibi, termasuk ahlul bait. Karena bapaknya itu dari warga Muthalib. Abdul Muthalib. Muthalib itu dari keluarga Nabi SAW, seukuran kakek atau gimana sekitar itu, yang kelahirannya ada di Gaza, Palestina. Sang bapak meninggal ketika sudah mulai beranjak masuk ke perluasan ilmu, dibawa oleh ibunya
datang ke marga bapaknya Quraisy. Lalu diantarkan untuk berguru kepada ulama di masa itu. Ternyata ada di Madinah, yaitu Imam Malik. Imam Malik itu anaknya Anas bin Malik. Anas itu sahabat Nabi, tapi anaknya mestinya tabiin, tetapi tabiin. Karena Anas bin Malik, Anas sahabat itu meninggal, sahabat yang paling akhir. Di rahim istrinya ada janin, akhirnya lahir namanya Malik. Berarti anak lahir gak ketemu bapaknya, tapi ketemu muridnya Pai. Muridnya Pai itu tabiin. Berarti kalau muridnya tabiin namanya tabiin. Jadi Imam Malik itu ada generasi tabiin. Makanya Imam Syafi'i itu di bawah generasi tabiin. Maka Imam Syafi'i itu bukan segala-galanya, hanya seorang ahli ilmu yang dakwah di sekelilingnya, yang ilmunya diterima dan luas, hanya sebatas begitu. Yang belajar kepada Imam Malik bersamaan dengan Imam Syafi'i, pinten jumlah murid Imam Malik? Ya ora karo-karuan. Cuma Imam Syafi'i itu banyak dikenal karena dakwahnya luas, diterima oleh masyarakat. Dan itu memang banyak diceritakan, seolah-olah itu paling banyak, seolah itu satu-satunya. Sebenarnya hanya salah satu. Apapun permasalahannya, beliau sebagai seorang imam yang menonjol. Dakwahnya semula di sekitar Baghdad, lalu pindah ke Mesir, yang keilmuannya luar biasa. Di antara gambaran tersebarnya ilmu ada pemberitahuan menggambarkan luasnya dalam bentuk ungkapan mimpi, yaitu ada sebuah mimpi bahwasanya kitabnya Imam Syafi'i itu berterbangan, terbawa ke mana-mana. Apa takwilnya? Ilmu Imam Syafi'i tersebar ke mana-mana. Sampai di Indonesia mayoritas juga bermadhab Syafi'i, sehingga anak unen di masyarakat Imam Kolo, Imam Syafi'i. Nah, gambarannya seperti itu. Itu mendapatkan sanjungan dari Imam Malik. Ketika Imam Syafi'i sudah hafal Quran, menguasai bahasa Arab, lalu ketika berguru kepada Imam Malik, itu orangnya miskin, modal buku gak duwi. Masih mending kita buku didumi, gimana? Waktu itu Imam Syafi'i itu adalah golek silian, mewatok Imam Malik. Bukunya tebal, 9 hari hafal. Buku dikembalikan, ilmu tidak hilang ketika berguru lewat hafalan. Sehingga guruna menanya kurang lebih, "Ndi bukumu?" "Mboten gadah." "Ya wis, tak golekne wong. Terus engko diwacakne, awakmu ngrungokne." "Mboten usah." "Lho piye to? Buku ra duwe, maca ya ra duwe buku. Golekne wong sing macane, ngrungokno piye keterangane ya ora." "Terus gimana solusimu?" Napa jawabane? "Lawas piyambak." "Piye?" "Lapa napal dijal." Luar biasa. Luar biasa. Hafal. Itu tanda ahli ilmu seperti itu. Kita rara pun pantas dadi ahli ilmu napa dereng? Muga-muga ngoten. Pertanyaannya pantas porong ya muga-muga mawon nang. Timbang muni ra pantes engko diamini malaikat, sing paling penak napa? Muga-muga amin. Nah, niki mungkin bejo gitu. Makanya merasalah kita itu masih terlalu kurang. Jangan sudah romongso cukup. Muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu sudah sepuh, rambutnya putih. Ketika ada kajian ilmu, membawa alat belajar keroyo-royo kaya wong sing rong duwe ilmu saking semangate. Padahal itu sudah hafal 1 juta hadis.
Kalau kita gimana? Nah, silahkan dijawab sendiri. Makanya apabila kita ingin meningkatkan semangat, pelajari sejarah orang hebat. Kalau dibanding nih, oh jebule aku gak sepiro. Tapi kalau kita itu tidak pernah membandingkan orang hebat, hanya sebatas begini kita memandang diri sendiri, romasane paling hebat. Kenapa? Nggak ada persaingannya. Nah, ini motivasi buat kita semuanya. Motivasi buat kita semuanya. Di antara karya Imam Syafi'i banyak. Ada Musnad Syafi'i, ada Risalah tentang ilmu usul fikih, ada buku tentang akidah Imam Syafi'i, ada Nah, termasuk yang sedang kita pegang kali ini adalah wasiat Imam Syafi'i. Terus sekilas kata pengantar berkaitan masalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan jelas itu ahli ilmu yang luar biasa. Maka kita wajib mengenal dan mencintainya, walaupun kita belum bisa sepadan, tapi dengan mencintainya kita berharap akan dibersamakan di dalam kebaikan, walaupun derajatnya berbeda-beda. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terjemah bahasa dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Secara tafsir, setiap pribadi ngomong abda'u fi'li bi'aunillah ar-Rahman ar-Rahim mutabarikan bi barokatihi au kamagil. Setiap diri mengatakan saya memulai kegiatanku sambil memohon pertolongan kepada Allah dalam rangka mengharapkan akan keberkahannya. Itu tafsir dari nopo? Bismillah. Dan itu sudah terlalu sering kita sampaikan. Di sini kita ulang walaupun sekali, itu untuk menyegarkan ingatan. Makanya setiap kita melangkah diawali dengan Bismillah. Termasuk tadi dari rumah ke sini, Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Pakai baju Bismillah, naik kendaraan Bismillah, pakai sandal Bismillah. Tadi mau melangkah ke masjid juga Bismillah. Kita belajar juga Bismillah, mau wudu juga Bismillah. Tapi pada sholat Allahu Akbar Bismillah betul. Bismillahnya itu berada di wudu. Bismillahnya berada di wudu, karena wudu termasuk syarat. Di dalam memenuhi syarat, pemenuhan syarat itu ada Bismillahnya, wudu. Nah, ketika sholat sudah penuh syaratnya, tinggal Allahu Akbar. Kenapa syaratnya sholat? Satu, masuk waktu. Dua, niat. Tiga, dijamin suci dari hadas besar maupun kecil. Empat, suci badan, bagian maupun tempat sholat. Lima, nutup aurat. Enam, ngadap kiblat. Nah, itu ada 6 syarat. Sudah siap, tinggal Allahu Akbar. Jadi di dalam sholat itu tidak ada Bismillah, karena Bismillah pada paket syarat lengkap, tinggal Allahu Akbar. Muqaddimatun, pendahuluan atau kata pengantar. Ini sebuah kata yang sudah terlalu masyhur. Kita segarkan ingatan kita. Isinya apa? Innal hamdalillah, pujian milik Allah membimbing kita untuk ikhlas dan bersyukur, mendorong taat. Nahmatu, yang kita memujinya. Ini fi'il mudhari' supaya tahmid kita bersifat selalu. Bibir kita basah dengan subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Wa nasta'inu, dan kita memohon pertolongan kepadanya. Kita lemah, butuh pertolongan. Maka selalu memperbanyak doa. Wa nastaghfir, dan kita memohon ampun kepadanya.
manusia berpotensi akeh dosa, maka perbanyak istighfar. Dawuh Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum, kehno lekmu mohon ampun kepada Allah. Kata Abu Aisyah radhiyallahu anha, ketika catatan dibagi lalu terbuka kok istighfarnya akeh, nah bejo. Wa na'udzu billahi ta'ala, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala min syururi anfusina, dari jeleknya jiwa-jiwa kita. Dan ini sudah kita pelajari, jiwa apa yang mengandung kejelekan, yang banyak memerintahkan kepada kejelekan, itulah yang digarap ketika orang itu mengkaji kitab Tazkiyatun Nafas. Jiwa nopo? Amarah bisu, sing sire seneng segera, gak mikir halal atau haram, sing penting seneng, ngongkon sing elek-elek, dan sering didorong-dorong oleh setan. Inilah kita berlindung kepada Allah dari jiwa yang kayak begini, lindungi saya. Itu yang harus dikendalikan. Wa min sayyiati amalina, dan dari kejelekan amal-amal kita. Lek jiwa ammarah bisu itu dominan, amale akeh sing elek. Itu paket. Minta pada Allah, beri kami kemampuan mengendalikan nafsu ammarah bisu, sehingga ketika dia itu mendorong kepada yang jelek, saya bisa mengendalikan sehingga kami terkendali. Nah itu penting. May yahdihillahu, barang siapa Allah memberinya petunjuk. Tentunya ini lil muhtad, untuk orang yang cari petunjuk. Wa may yahdati fahwal muhtad, sapa sing golek petunjuk diparingi maka golek dhisik. Ilmunya, pemahamannya, ketertarikannya, belajar amal, bisa teguh, bisa ikhlas, nanti meresap. Bila sudah meresap mendarah mendaging, itu namanya orang diberi petunjuk oleh Allah, bisa merasakan manisnya iman, bisa beramal, tertarik dengan janji Allah, dia jaga sampai mati. Itu namanya may yahdihillahu, orang yang diberi hidayah oleh Allah. Nah, maka kita berdoa semoga kita orang yang mendapatkan hidayah, nggak sebatas paham, tapi juga menjalankan mendarah mendaging, jadi harapan kita untuk diterima di sisi Allah, sehingga nanti akan selalu menjaga terus, sehingga bila mau begitu Allah akan menjaganya. Makanya fala mudhillalah, enggak ada yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil, dari siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, enggak ada yang bisa membimbingnya. Orang disesatkan itu ket lahir napa proses. Orang diputuskan sesat neraka, itu ket lahir napa proses. Lek ket lahir mboten, ket lahir niku surga. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua bayi lahir itu fitrah. Semua bayi lahir itu fitrah. Gimana prosesnya sesatkan? Wis balik, itu prosesnya sesatkan. Bayi lahir itu fitrah. Diputuskan neraka, niku lekasnya balik. Kapan mulainya? Balik. Yaitu sudah tegak hujjah. Itu hidup, masuk masa balik, punya indera, telah mendapatkan arahan dengan wahyu, jalan surga, jalan neraka, paham, lalu punya kemauan dan kemampuan kepada surga, mau dan mampu melaksanakan, kepada neraka mau pergi dan mau meninggalkan. Itu namanya kemauan dan kemampuan. Setelah itu tugasnya memilih. Karek milih, ternyata yang dipilih neraka,
diomongi ra kenek, salah dosane ireng, salah noda hitam, salah noda hitam. Akhirnya nganti dekil. Bila sudah dekil, hitam kelam, itu hidayah tidak bisa masuk. Itu diputuskan, sesat ada di situ. Makanya siapa yang salah diiringkan dengan istighfar, nanti bersih. Asalkan diterima oleh Allah Ta'ala. Lalu siapa orang yang akhirnya diputuskan sesat? Yaitu orang telah tegak hujah sengaja membantah. Sinten contohnya? Fir'aun. Niku janjiman ping pinten? Oh, lak balik. Nanti mukjizat songo dingkari kabeh. Karek mati nih, nggak ada waktu. Itu diputuskan sesat. Siapa lagi? Iblis. Bahkan sumpah untuk menyesatkan. Siapa lagi? Abu Jahal. Yang mengatakan, demi Allah saya akan perangi kamu. Itu ada emoni. Siapa lagi? Abu Talib. Disiksa nek neraka enggak seberapa daripada dicaci maki gara-gara meninggalkan tradisi nenek moyang. Termasuk Abu Lahab. Ya, itu orang yang diputuskan sesat, tapi itu semua berproses. Semuanya berproses. Bila sudah kayak begitu, fala hadiyalah, enggak ada yang bisa memberi petunjuk kepada dia. Asyhadu alla ilaha illallah, saya ikrar. Ikrar atau menyaksikan? Ya, pilih pundi. Ikrar atau menyaksikan? Ikrar. Lek menyaksikan pakai mata, ini ada subhat. Lalu bagaimana orang yang buta? Apa subhatnya? Kamu kok muni asyhadu, saya menyaksikan, rohmu kapan? Kamu cetok Allah tak sawang kapan? Ini contoh bahasa subhat. Jorong roh, kok muni asyhadu? Ya, terus piye? Ya kudu cetok nyawang dhisik. Piye carane? Ki, beli minyak kasful gaib. Oh, pana promosi napa? Minyak. Tak oles neng kok malah tembus ketok kabeh. Oh, kayak ketok kae. Lah wis muni ya asyhadu. Itu sihir. Asyhadu itu maknanya luas. Makna di sini bukan asyhadu menyaksikan pakai mata, tapi pakai keyakinan setelah ilmu memadai. Sehingga maknanya ikrar. Mengakui pada dirinya untuk melakukan sesuatu. Apa yang ia ikrarkan, ia yakini, ia pegang, yaitu la ilaha illallah, tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya Allah wahdah saja. La syarikalah, nggak ada sekutu buat Allah, sing disembah Allah tok. Makanya semua tradisi nenek moyang buang. Aneka ragam selamatan, perdukunan, jimat-jimat, ritual-ritual tidak syar'i, ibadah-ibadah karangan, buang. Karena Allah saja yang diibadai dengan ilmu. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluh, saya ikrar kalau Nabi Muhammad itu hamba dan utusannya. Makanya pelajari sunnahnya, kerjakan perintahnya, jauhi larangannya, berita sampaikan, benarkan, beramal dengan contohnya, memperbanyak sholawat dan melanjutkan dakwahnya. Maka syahadat la ilaha menunjukkan ikhlas, syahadat Muhammad Rasulullah menunjukkan sunnah. Itu tanda amal diterima. Siapa yang bisa melaksanakan, itulah kriteria takwa. Orang yang menjaga diri jangan sampai terkena murka Allah, makanya dia bertauhid dan sunnah. Berikutnya kita baca ayat-ayat takwa. Pertama, nukilan surah Al-Imran ayat yang ke-103. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, jaga dirimu jangan sampai kamu terkena murka Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenarnya. Maknanya kamu kerja keras.
Jalan surga setelah punya ilmu, kerjakan penuh harap. Jalan neraka setelah tahu, dengan ilmu tinggalkan dengan waspada. Jaga sampai mati, itu namanya takwa. Wala tamutunna, sekali-kali kalian jangan mati illa kecuali wa antum, kalian muslimun, tetap memegang keislaman. Makanya setat masuk Islam dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dilanjutkan dengan syariat berikutnya. Kedua, nukilan dari surah An-Nisa yang pertama, ya ayuhan nas, gitu Allah memanggil, wahai manusia, ittaqu rabbakum, jaga dirimu jangan sampai kamu terkena murka siksa Allah Rabbmu. Alladzi khalaqakum min nafsi wahidah, ya Allah cipta kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah cipta dari diri yang satu, yaitu Adam, akan istrinya, yaitu Hawa, dari rusuknya. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, ya Allah kembangkan dari sebab keduanya anak turun laki-laki yang banyak, demikian juga perempuannya. Mendekati kiamat perempuan lebih banyak, 1 berbanding 50, sekarang mulai merambat. Wattaqullaha alladzi, dan jaga dirimu jangan sampai terkena murka siksa Allah. Allah adalah zat yang tasaaluna bihi, kalian saling meminta dengan menyebut nama Allah. Ansutuka billah, saya minta kamu kepada Allah. Makanya siapa yang diminta menyebut nama Allah setelah layak, penuhi. Kenapa? Allah jonggoli. Wal arham, dan sambunglah rahim, yaitu bergaul dengan memberikan kasih sayang. Diawali dengan kerabat, lalu berikutnya innallaha, sesungguhnya Allah, karena ada dia alaikum atas kalian, raqiba, zat yang maha mengawasi. Berikutnya nukilan dari surah Al-Ahzab 2 ayat 70 dan 71. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, ini enggak kita urai karena sudah disebutkan di atas, di sini mengulang. Ittaqullah, sudah 3 kali kata takwa minimal kita sebut, walaupun berulang-ulang juga. Berikutnya waqulu qaula sadida, dan bicaralah dengan bicara yang benar. Sin pakai tanpa titik, sa, bukan tebal, sya. Kalau sya, syadda, syadid, adapun syadid itu sangat. Lek sadid pakai sin, itu lurus, benar, jujur. Ngomongnya yang lurus, yang benar, yang jujur. Maka makhraj supaya kita ngati-ngati supaya nggak salah makna. Karena manusia itu seolah keselamatannya berada pada mulut. Sing diwaca apik, sing dipikir apik, isi hati apik, nanti mulut juga ngomong sing apik. Sing diwaca elek, sing dipikir elek, yang diadi elek, atine elek, sing diunen juga elek. Maka itu seolah surga neraka itu berada di mulut. Makanya siapa iman pada Allah, iman pada akhir, bila bicara yang baik, bila tidak, diamlah dari bicara yang buruk. Fadilahnya yuslih lakum a'malakum, Allah akan membenahi buat kamu akan amal-amal kamu. Lisan ngomong sing apik berarti menunjukkan perilaku apik, nanti dimudahkan pada kebaikan. Bila masih tergelincir puna dosa, bukan karena kesengajaan tapi karena keterbatasan, fadilahnya wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampunkan buat kamu akan dosa-dosa kamu. Maka untuk itu cara menghiasi, menjaganya dengan selalu taat, sehingga nanti akan terkontrol. Faman yuti'illah, siapa yang mentaati Allah wa rasulullah, pada rasulnya, faqad, maka sungguh faza, dia beruntung, fauzan azima, dengan keberuntungan yang besar. Berikutnya masuk pada halaman yang keempat.
Amma ba'du, adapun sesudah itu, sesudah muqaddimah dilanjutkan dengan perincian berikutnya. Makanya siapa yang bicara supaya diawali memuji Allah, menyanjung sholawat, kemudian baru isi, termasuk petung bakulan, petung lamaran. Siapa yang bicara supaya memuji Allah dulu, minimal bismillah, alhamdulillah, wa ba'du, silahkan nanti diurai. Wonten sing biasa dadi tukang metung no, mboten wonten iki. Semuanya berpotensi, maka itu adabnya kita pelajari. Jangan langsung sowan kula mriki sepindah, jangan itu dulu. Pertama sebut bismillah, alhamdulillah, wa ba'du. Setelah itu baru ngapunten Pak, sowan kula mriki pertama ngaturaken saya kelepatan, nomor kali silaturahim, nomor 3 apa ngoten nggih. Napa sing nomor 3 niku? Ya napa tugas petung terserah. Setelah itu amma ba'du, setelah muqaddimah lalu berikutnya. Fa inna asdaqal hadis, maka sebenar-benar pembicaraan itulah kitabullah ta'ala, kitab Allah ta'ala. Lisan kita apabila ingin bicara, setiap kata-kata itu memiliki nilai benar, maka sibukkan membaca Al-Quran. Wa asanal hadiyi hadi Muhammadin, dan sebaik-baik petunjuk Nabi SAW. Tafsirnya menggunakan sunnah sehingga nanti perilakunya akan benar, maka banyak membaca hadis. Maka buku hadis supaya kita miliki. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan paling buruknya perkara sesuatu yang diproduk baru akan perkara agama. Agama itu sudah Qur'annya, ada sunnahnya. Untuk generasi tabiin sudah ada contoh dari sahabat. Dicukupkan dengan itu, lalu orang itu memproduk baru dinamakan agama, itu muhdats. Wa kullu muhdatsatin, semua yang muhdats itu bid'atun, nilainya bid'ah. Bid'ah adalah perbuatan serupa agama, dianggap agama, diperjuangkan seperti agama, tapi nggak ada dalil melandasinya. Itu orang yang paling rugi. Makanya bid'ah harus dijauhi. Bid'ah itu macam-macam, adanya kelasnya syirik, ada dosa besar, ada semata salah. Tapi semuanya berserikat pada hukum yang sama, sesat. Cuma kelasnya berbeda-beda. Karena orang di neraka itu ada yang kekal, ada yang tidak. Wa syarrul umuri, sudah. Wa kullu bid'atin, dan semua kebid'ahan itu dhalalatun, kesesatan. Wa kullu dhalalatin, dan semua kesesatan finnari, ada di neraka. Wa ba'du, dan setelah muqaddimah yang ada, di sini kita masuk kepada kata pengantar dari si penulis. Fa innal wasiyata, maka sesungguhnya wasiat itu sunnatun tuntunan an Rasulullah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Napa makna wasiat? Pesen. Napa basa Jawane? Wekasan. Piye kabare bae? Mekasi. Napa mekasi? Meh mawon, meh napa? Mekasi, meh ucul. Napa nek sing ucul? Nyawane. Lendeng nglumpuh lah, itu tanda-tandane ngene iki lho. Kayak kon njaba nek tamu ke sapa. Kadang wonten bahasa ngoten niku lho. Aku selek mati aja kerah ya, sedang sing ngaji ya. Itu termasuk wasiat itu. Itu pesen. Yang itu maknanya itu luas. Sinonimnya termasuk da'a, berdakwah, amaro, memerintah, qadha, menetapkan. Itu beberapa kata yang sepadan dengan makna wasiat.
Ada juga wasiat punya makna wekasan. Pesen pengerjakannya nanti lek wis ditinggal mati. Ada fungsi begitu. Ada juga wasiat memiliki makna dakwah sebagaimana wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw. Di situ dakwah maknanya. Jadi makna wasiat itu luas. Itu luas. Kajian-kajian juga diberi nama tausiah, penyampaian wasiat-wasiat. Luas itu makna wasiat. Sehingga nanti maknanya sesuai dengan kata itu dipakai untuk pembahasan apa, sehingga nanti definisinya sesuai dengan penggunakannya. Termasuk ayat memerintahkan kepada seseorang ketika ada gejala kematian, wasiat itu disebutkan idza khadara ahadakumul mautu in taraka khairan wal wasiyah. Surat apa niku? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum idza khadara ahadakumul mautu. Surah Al-Baqarah ayat 180-an. Wahai orang yang beriman, apabila satu di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian. Betul, 180 ya. Apabila dia meninggalkan harta supaya ninggalake wasiat untuk kedua orang tuanya, untuk kerabatnya dengan wasiat yang baik, dan itu wajib. Bentuk wasiat di sini reno-reno. Ketika ayat ini diturunkan sebelum ayat waris, waktu itu warisan dibagi dengan cara wasiat. Tapi ketika sudah turun ayat waris, wasiat yang ada sok bondoku dumen secara hukum waris dari Allah, itu wasiatnya. Makanya kita butuh asbabun nuzulnya diketahui apabila memang ada. Yang di situ juga pesan Nabi SAW, bila satu di antara kamu pengen wasiat, jangan bermalam semalam dua kemalam kecuali wasiatnya sudah ada. Artinya, wong lek pengen wasiat nggak usah ditunda meni-meni. Pun nanti lumpone keluarga wasiat napa dereng? Boleh, alhamdulillah saya sudah. Di antara wasiat saya adalah anak-anak di kelompok nih. Bersama istri tertulis aku dititipi nyekel bondone yayasan, dianggap itu sebagai utang, makanya butuh gawi, tapi kudu enek jaminan. Lemahku sing kae itu sebagai jaminan. Selek wayah mati bondo kudu dibalik nih kabeh, lek nganti orang cukup lemahku ya aja dipikir kangge warisan. Nggih jamin lunas dhisik. Dene-dene wis terserah. Senada itu penting. Senada itu penting. Dan itu ditulis, disaksikan, mereka suruh tanda tangan. Karena kita nggak tahu kapan mati. Makanya jangan menunda bermalam semalam atau 2 malam. Kenapa? Kita nggak ngerti kapan mati. Calonnya mati, mesti mboten? Mesti. Kapan? Buka. Makanya segera. Itu diantara wasiat. Dan juga wasiat maknanya itu punya makna dakwah. Maka di sini menggunakan bahasa umum. Fa innal wasiyata, wasiat itu sunnatun, tuntunan. Nah, tuntunannya untuk kepentingan apa? Ya luas, sebagaimana fungsi penggunaan wasiat, fungsinya luas juga.
Yang itu wasiat an Rasulullah dari Rasul sallallahu haitsu di mana ausa ummatahu, beliau wasiat kepada umatnya bi kitabillah azza wajal, dengan kitab Allah azza wajal. Kita pun nate memahami wasiat Nabi datang umat apa dereng. Aku ki umate wis entuk wasiat Nabi pun rumangsa diwasiatan modern. Ayo terus pundi jawabane? Ayo terus pundi jawabane? Aku ki umate Nabi. Nabi niku wis wasiat. Kita pun gak ada pemahaman apa dereng. Aku ki wis diwasiati Nabi. Pun apa dereng? Yo, piye jawabane? Hadis sudah dibacakan. Taraktu fikum amroini lan tadilu abada in tamasaktum bima. Wau dipun jawab dereng sak menika kula sampai nih, malah wis. Napa? Taraktu, saya tinggalkan fikum di tengah kalian amro ini dua perkara. In tamasaktum bima, bila kalian mau berpegang teguh kepada keduanya, lan tadilu abada, gak bakal sesat selamanya. Nah ini wasiatnya Nabi. Ini bisa dibilang paling masyhur. Yang sering menyampaikan hadis Nabi, sering menyampaikan hadis ini. Sekarang kita ditanya, kita dadi umatnya Nabi, nggih mboten? Pun dipun wasiatnya Nabi napa dereng? Napa wasiate? Taraktu fikum amroini, sudah. Makanya bila kita tidak belajar sehingga kita nggak punya ilmu, salahmu dewi. Wis tak wasiate ke Quran sunnah pegangan ra gelem belajar, awakmu dewi sing salah. Ibaratnya wis tak cepake duwe nek meja, tak tinggal lunga, mulai luwe ngenen blonjo tuku beras. Ternyata wasiate ra tinggi, ra blonjo, malah keluwen. Sinten sing salah? Sinten sing salah? Kalmu dewi. Makanya kita itu sudah memikul wasiat. Belajar itu jangan merasa dipaksa, tapi itu kebutuhan. Makanya cari ilmu itu agresif, nggak usah nunggu diajak, ayo. Kenapa? Itu kebutuhan kita, bukan dipaksa, itu kebutuhan kita. Makanya rumangsa butuh niku penting. Rumangsa butuh napa rumangsa dijak? Ayo, sing pundi? Nek rumangsa dijak mereka terus nyurung sepur tumbuk mogok mungkin lagi. Kalau rumangsa butuh agresif. Kenapa? Itu kebutuhan kita. Kenapa? Kita sudah diwasiati oleh Rasul kepada kitab Allah Azza wa Jalla. Faqad sa'ala, pernah bertanya Thalhah bin Musarrif, Thalhah bin Musarrif, Abdullah bin Abi Aufa. Thalhah bin Musarrif tanya kepada Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, hal kana Nabi sallam ausa, apakah ada Nabi sallam itu berwasiat? Faqala Allah, enggak. Waktu itu saya tanya, kaifa kutiba ala nasi al-wasiyah? Kaifa, bagaimana kutiba diwajibkan ala nasi kepada manusia bil wasiat untuk wasiat? Al umiru, atau manusia diperintahkan bil wasiat untuk wasiat? Qala, jawabnya, awsa bi kitabillah. Yang Rasul wasiatkan itu kitab Allah. Apa tadi hadisnya? Taraktu fikum amroini lan tadil abadan intamasaktum bihima. Tak wasiatake untuk memegangi dua warisanku, kitab dan sunnah. Peganglah, selagi kamu memegangnya tidak bakal sesat selamanya. Bukan wasiat khusus tapi wasiat umum, sehingga semua umat nanti akan memikul wasiat ini. Akhrajahu Al-Bukhari rakam Arbaun pada Sabimi'ah pada Al-Fain fil wasaya, pada kitab Al-Wasaya babul wasaya
wa qaul Nabi sallallahu dan bab sabda Nabi sallallahu wasiatur rajuli maktubatun indah, wasiati seseorang tertulis ada di sisinya. Wa wassa dan mewasiatkan Ibrahimu, Nabi Ibrahim alaihissalam, qablahu sebelum Nabi kita, bibani yang disampaikan kepada anak-anak Nabi Ibrahim. Wa qala ta'ala, maka di situ Allah Ta'ala firmankan di Al-Baqarah 132, bahwa sabiya Ibrahimu bani wa Yaqub ya baniyya, dan berwasiat dengan agama tauhid ini si Ibrahim kepada anaknya, demikian juga Yakub yang mengatakan wahai anak-anakku, innallaha astafa, sesungguhnya Allah memilih lakum untuk kalian ad-dina agama ini, wala tamutuna, maka jangan sampai kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian muslim. Nah, ini wasiatnya Nabi Ibrahim, wasiat untuk Islam, punya mana tauhid, punya mana taat, punya mana pembebasan dari perbuatan syirik. Itu sudah ada wasiat itu dari mereka-mereka. Wa qala hikayatan an Yaqub, dan juga Allah firmankan ketika menceritakan tentang Yaqub, am kuntum syuhada, apakah kalian hadir idza hadara Yaqub al mautu, ketika Yaqub ada tanda-tanda kematian, itqala libani, ketika wasiat kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, hei anak-anakku, apa yang kamu sembah nanti bila saya mati? Qalu, mereka menjawab, nak butuh yang kami sembah ilahaka, sesembahanmu Allah Ta'ala, wa ilaha abaika, dan sesembahan leluhurmu Ishak dan Ibrahim. Itulah Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Ibrahim kakek kita, Ismail paman kita, Ishak. Ismail niku napa nggih? Kakek nggih. Ibrahim niku buyut, Ismail niku kakek, saya juga kakek. Sama agama mereka, yaitu ilaha wahida, sesembahan yang satu. Wa nahnu, dan kita lahu semata hanya untuk Allah, muslimun, berserah diri. Ini sebagian materi yang kita kaji di malam hari ini tentang wasiat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Insyaallah untuk kelanjutan pembahasan kita sambung di waktunya. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan, silahkan. Ya, kita sampaikan saja. Pertama itu kita bikin reng-rengan dhisik. Tinggalane opo wae lek dikrusne piro. Pertama itu dulu. Total dulu. Yang kedua, beban-beban mayit supaya diberesi dulu. Gelem ra gelem kudu liyane kudu gelem. Tapi boleh diwaris itu apabila utangnya mayit sudah beres. Yang ketiga, setelah itu jelaskan. Sekarang gilirannya tinggal warisan. Saya sebagai muslim punya prinsip mengikuti warisan Al-Quran. Lek saya perkirakan di krusnya sekian, maka yang saya ambil nanti hanya sejumlah itu. Lek kurang isra popo tak sedekahne, lek punzul enggak tak jipuk turahan. Liyane terserah. Ya gitu saja nanti. Sehingga kita nanti bebas dari beban. Kita tidak memakan harta orang lain, kita juga tidak dizalimi oleh orang lain. Wallahu a'lam. Apalagi
Ya wallahu a'lam. Tugas kita karena kita sebagai masyarakat kecil duduk waliul amri, ya kita sebatas menggunakan lesan. Kita tidak bisa bertindak lebih. Kesimpulannya ya kita sentuh hati mereka dengan dakwah. Itu saja, lebihnya kita tidak bisa. Apa kemampuannya? Nanti kepada pemerintah ya seringnya gitu ya, roh ngerti podo dene pengkageger ya malah hidung podo, kan begitu nanti resikonya. Ya tugas kita sesuai kedudukan kita sebagai masyarakat kecil, pol menggunakan lesan, ya kita sentuh hati dengan lesan-lesan kita doakan. Lebih daripada itu tidak bisa. Allah Allah. Hisab untuk siapa? Lah setelah kita sentuh dengan lesan kita, mereka membantah, ya hisabnya tanggung dewi-dewi. Lalu diomongin ra kena terus piye? Tanggung dewi-dewi. Ya kita sentuh dengan lisan kita, dengan sentuhan menyentuh hati, dene enggak kesentuh ya tanggung dewi-dewi. Nek ra nampa ya sok hisabe tanggung dewi-dewi lho nggih, ngoten mawon. Allah. Kita jumpai di banyak kotek. Ada yang enggak ada Buddha Muhammad SAW, ada yang beragama Wahabi yang Muhammad SAW. Yang pertama. Yang kedua, dan banyak juga mereka yang hanya berarti sampai di waktu lagi tadi dolalah. Apa yang maksudnya ada menegasnya Dibaca al-hadiyu atau al-huda itu dua macam bacaan masdar yang sama-sama boleh. Yang kedua, kata dolala wis tersebar kabeh. Tapi nyapa sing bid'ah kok panggah ora prai-prai. Karena bisa jadi nggak paham. Bisa jadi karena ada pemahaman mereka ada bid'ah hasanah atau bid'ah dolalah. Itu permasalahannya. Lah itu kalau tidak disentuh kepada pemahamannya ya muni ngono ya nggak ada perubahan. Lama-lama kok suap hasanah, engko pacaran hasanah, selingkuh hasanah, zina hasanah, malah ngoten niku mengke niki pun tren niki. Pun tren apa dereng? Suap hasanah, selingkuh hasanah, lo tren niki punan. Itu akan datang masa memang begitu, khomer-khomer katanya obat. Ini namanya kondisi yang penuh dengan asap, ngakuin Islam tapi dikaburkan. Makanya disitulah kita wajib memiliki ilmu untuk tidak terbawa. Wallahu a'lam. Demikian, ini kertas saya kembalikan biar diramut oleh panitia, nanti lek ngaji lagi benco ketinggalan dan itu bisa didum kembali. Tapi diasto nggih monggo pokoke mengke wayah ngaji diputo malih apa nanti carry nek ngomah. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.